Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya mengatakan ada momen yang tidak menguntungkan. Pertanyaannya, apakah saat ini, saat pandemi COVID, ya, pada saat pandemi COVID-19 ini adalah momen yang tidak menguntungkan? Ya, karena dengan pandemi ini nggak bisa ke wihara, nggak bisa jalan-jalan, mau keluar kota, keluar negeri nggak bisa, di rumah terus, aduh, suntuk, mau ngapa-ngapain rasanya nggak nyaman, terus bisnis perekonomian juga terganggu, yang dulunya bisa dapat penghasilan besar, sekarang malah kecil, bahkan yang punya usaha banyak yang tutup, sepi tokonya. Nah, apakah ini momen yang tak menguntungkan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, jadi saya mengambil topik ini supaya orang bisa mengerti bahwa apakah momen yang tidak menguntungkan itu? Apakah saat sekarang ini momen yang tidak menguntungkan? Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa momen yang tidak menguntungkan itu adalah di mana kita tidak punya kesempatan untuk belajar Dhamma, tidak punya kesempatan untuk bertemu Dhamma, tidak punya kesempatan untuk praktek Dhamma. Di dalam Akkhana Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 8, nomor 29, Sang Buddha mengatakan ada 8 momen yang tidak menguntungkan. Apakah yang 8 itu? Yang pertama adalah jika terlahir di alam neraka. Nah, ketika Anda di alam neraka, Anda tidak punya kesempatan untuk bertemu ajaran Sang Buddha. Tidak punya kesempatan untuk praktek Dhamma. Tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Walaupun kita semua ini nggak pernah ke neraka. Saya sendiri nggak pernah merasakan neraka itu bagaimana. Tapi kalau di dunia ini kita pernah merasakan neraka. Panasnya matahari terik tadi siang. Aduh, sampai keringatan semua. Ini baru panasnya matahari. Bagaimana dengan panasnya api neraka? Ya. Nah, kalau terlahir sebagai lahir di neraka, itu hilanglah kesempatan kita untuk belajar Dhamma. Kenapa? Karena di alam neraka itu alam yang menderita, disiksa. Jangankan gitu, kita yang mau mendengarkan Dhamma, kepanasan aja, itu nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi untuk mendengarkan Dhamma. Ya. Atau digigit nyamuk saja, itu tidak bisa fokus untuk mendengarkan Dhamma. Nah, maka dari itu, terlahir sebagai neraka, di alam neraka, ya tidak menguntungkan. Jadi kita masih beruntung lah lahir di alam manusia. Momen kedua yang tidak menguntungkan adalah terlahir sebagai binatang. Ya, binatang kan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tetap dia sebagai binatang. Walaupun dia binatangnya kerajaan, binatangnya yang paling disayang oleh tuannya, bahkan ada sekolah untuk anjing, ada restoran untuk anjing dan kucing, bahkan ada fitness center untuk anjing, untuk kucing. Namun, kalau seorang terlahir atau sebuah makhluk bisa terlahir di alam binatang, hilanglah dia kesempatan untuk bertemu ajaran Sang Buddha. Ya. Nah, jadi kesempatan yang tak beruntung, momen yang tak menguntungkan yang kedua adalah terlahir di alam binatang. Nah, yang ketiga adalah momen di mana terlahir di alam peta, hantu kelaparan. Ya, jadi di alam neraka kita nggak pernah lihat. Di alam peta mungkin ada yang pernah lihat, tapi ada juga yang nggak pernah lihat.
konon katanya di alam peta itu bertingkat-tingkat. Ada alam peta yang alam yang seperti manusia, tapi ada juga peta yang menderita. Jadi jenis peta itu banyak sekali. Demikian juga tingkatan dari neraka itu juga banyak sekali. Jadi di alam peta itu dikatakan adalah hantu kelaparan. Jadi mereka tuh lapar. Karena mereka lapar, mereka menderita. Nah, coba kalau kita aja tidak makan. Ngomong-ngomong ini sudah pada makan ya semua ya? Kalau di Balikpapan saya yakin sudah, karena sudah jam 8. Atau yang terlambat makan, nah kalau dengarkan dhamma tidak bisa fokus karena lapar. Apalagi makhluk peta yang lapar sepanjang waktu, walaupun dikasih makan tidak bisa makan dia. Tetap lapar terus. Nah itu tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, untuk belajar dhamma, untuk praktek dhamma. Nah, yang keempat adalah terakhir di alam arupa Brahma. Di alam dewa yang umurnya sangat panjang sekali, dan di sana yang ada hanya batin, tidak ada jasmani. Jadi tidak ada, namanya juga arupa. A itu tidak. Rupa itu jasmani. Jadi bentuk. Nah, tidak ada bentuk ya. Nah, di sana sangat panjang umurnya, berkalpa-kalpa. Jadi bumi ini hancur, muncul lagi, hancur, muncul lagi, dia tetap di sana. Jadi Buddha muncul, ganti Buddha lagi, dia tetap di sana, nggak punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Seperti Asita Kaladewala yang ketika menggendong bayi Siddhartha, dia menangis dan tertawa. Tertawa karena senang bahwa bayi ini akan menjadi Buddha. Menangis karena dia tidak punya kesempatan mendengarkan ajarannya. Karena Asita Kaladewala setelah meninggal dia lahir di alam arupa Brahma. Demikian juga kedua guru dari Bodhisatta, yaitu Alaraka Lama dan Udaka Ramaputa. Kedua-duanya itu lahir di alam arupa Brahma. Jadi Sang Buddha tidak bisa mengajarkan Dhamma kepada mereka. Nah ini kerugian, walaupun lahir di alam surga, tapi surga yang tingkat tinggi itu malah rugi, hilang kesempatan untuk bertemu Dhamma. Yang kelima yaitu terlahir di suatu lingkungan di mana terjadi perang, terjadi kekerasan, ya bisa dikatakan orang-orang barbar misalnya. Nah, di sana kita kalau kita tinggal di tempat perang begitu ya, mau belajar Dhamma gimana? Selalu diliputi oleh ketakutan, was-was. Jangan-jangan ini ada bom nih. Jadi malah tidak bisa punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Kemudian yang keenam, terlahir sebagai manusia, namun di daerah yang tidak mengajarkan ajaran Sang Buddha, malah mengajarkan pandangan salah. Ya, tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan buruk, manusia hidup hanya sekali. Nah, jadi kalau kita di lingkungan seperti itu, maka kita tidak bisa punya kesempatan mendengarkan Dhamma. Kemudian berikutnya yang ketujuh, sudah lahir sebagai manusia, di lingkungan ada ajaran Sang Buddha, namun dia terlahir jadi orang yang idiot, orang yang bodoh. Nah, ini juga hilang kesempatan dia untuk mendengarkan Dhamma. Ini momen yang tak beruntungkan yang nomor 7. Kemudian nomor 8 adalah momen yang tak beruntungkan ketika orang itu lahir di alam manusia, sudah punya kepandaian, namun sayangnya saat itu tidak ada Buddha, tidak ada ajaran Sang Buddha.
yang dimana dikatakan badakapa. Jadi tidak ada sunya kapa. Jadi tidak ada sang Buddha, tidak ada Buddha yang lahir. Jadi nggak punya kesempatan mendengarkan Dhamma. Nah, jadi itulah 8 momen yang tak menguntungkan. Sang Buddha mengatakan kalau bertemu dengan ajaran Sang Buddha, bertemu dengan Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka Anda sebetulnya beruntung. Beruntung, bertemu saja itu sudah beruntung. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui momen yang tak menguntungkan itu, kemudian apalagi momen yang tak menguntungkan? Nah, di dalam Manggala Sutta kan kita sering mendengar beca kata punyata. Ya, jadi pati rupa desa waso, beca kata punyata. Pati rupa desa waso berarti bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Nah, dikatakan tadi kan yang tak menguntungkan itu kalau kita bertempat tinggal yang tidak sesuai. Ya tempatnya perang, tempat di mana tidak ada ajaran Sang Buddha. Nah, itu tempat yang tidak menguntungkan. Tetapi kalau kita lahir di tempat yang bertemu dengan ajaran Sang Buddha, nah itu adalah pati rupa desa waso. Kemudian yang kedua adalah pube kata punyata. Jadi punya tabungan di masa lampau, tabungan kebaikan. Nah, tabungan kebaikan ini juga penting. Karena kalau kita punya kesempatan, namun kalau nggak punya tabungan kebaikan, ya banyak hambatan yang terjadi. Ya, kita tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan ajaran Sang Buddha, atau kita nggak punya kesempatan untuk belajar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, setelah punya kesempatan, jadi Anda, saya pikir sudah tidak termasuk dalam 8 hal yang tak menguntungkan itu. Kemudian, saya yakin kita semua sudah punya kesempatan mendengarkan Dhamma dan punya kesempatan untuk belajar Dhamma. Berarti kita tidak termasuk di dalam momen yang tak menguntungkan itu. Jadi yang dikatakan tadi, wah COVID lah begini begitu, itu sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi kalau kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, untuk belajar Dhamma. Bahkan sekarang lebih mudah karena lewat Zoom saja, di rumah juga bisa. Bahkan bisa ketemu Bante yang ada di luar negeri, yang ada kita bisa dengar tanpa kita harus ke sana. Nah, ini suatu momen yang bagus sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mendapatkan kesempatan mendengarkan Dhamma, jadi sekarang momennya sudah bukan yang tak menguntungkan. Sekarang momennya jadi menguntungkan. Namun, saya perhatikan dari sekian banyak orang yang mau belajar Dhamma atau beragama Buddha atau sebagai upasaka, tapi tidak bisa memperoleh kemajuan di dalam praktek Dhamma. Kenapa ya? Kok saya tidak bisa memperoleh kemajuan dalam praktek Dhamma? Karena, Bapak Ibu sekalian, kita ini masih diliputi atau digoda oleh mara. Masa Bante? Mana maranya? Kok nggak kelihatan? Nah, mara di dalam Dhamma itu sebetulnya ada 5. Intinya adalah mara ini adalah penghambat kita untuk maju, untuk mengembangkan batin.
Apa 5 mara ini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita waspadai? Nah, 5 mara ini adalah yang pertama adalah kilesa. Kilesa atau kotoran batin. Ya, itu mara yang pertama. Mara yang kedua adalah kanda. Kanda itu artinya bentuk. Jadi kita punya badan jasmani, punya batin. Kanda ini contoh saja misalnya kalau kita badannya sakit, ya karena kita sakit, kita tidak punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma, belajar dhamma, praktek dhamma. Karena gangguan penyakit itu mempengaruhi kita untuk mau belajar dhamma terhambat. Nah, itu termasuk kanda. Kemudian yang ketiga adalah karma. Nah, karma ini juga mempengaruhi. Ketika kita dapat karma buruk, ya kita tidak punya kesempatan untuk belajar dhamma. Bahkan ketika dapat karma baik pun bisa tidak punya kesempatan. Karena terlalu senang, lupa mau belajar. Nah, ini hambatan mara yang ketiga. Mara yang keempat dikatakan tuh macu. Macu itu artinya kematian. Jadi kalau orang sudah mengalami kematian, ya sudah, nggak ada kesempatan. Hilang kesempatan. See you next life. Belum tentu hidup sebagai manusia. Karena lahir sebagai manusia itu sangat sulit. Nah, jadi itu yang keempat. Dan yang kelima adalah Dewa Putamara. Jadi memang ada makhluk atau dewa yang mempengaruhi. Bisa, ya. Dikatakan Dewa Putamara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, mara yang pertama kilesa. Nah, kilesa itu kan begitu banyak, sangat banyak. Kalau mau dibagi 3 ya jadi 3 saja. Loba, dosa, moha. Loba, dosa, moha. Namun loba, dosa, moha ini terlalu umum. Kadang-kadang orang juga tidak menyadarinya. Nah, ada kilesa yang lain yang perlu kita taklukkan, kita kalahkan, yaitu yang dikatakan pancaniwarana. 5 rintangan batin. Pancaniwarana ini termasuk di dalam mara. Karena pancaniwarana ini akan mempengaruhi kita untuk tidak bisa maju. Apa pancaniwarana ini? Mungkin kita sudah sering dengar. Namun saya akan jelaskan lagi. Pancaniwarana ini ada 5. Yang pertama disebut biapada. Biapada itu artinya kebencian, niat yang tidak baik, ketidaksenangan. Jadi kita tidak senang pada sesuatu, entah itu sama orang, entah itu sama keadaan, entah itu sama benda. Jadi muncul ketidaksenangan dan punya niat yang tidak baik, itu sebetulnya adalah mara. Mara yang berbentuk dia pada kebencian, ketidaksenangan, penolakan. Ya, ketika Anda duduk meditasi, muncul atau digigit nyamuk, Anda jengkel sama nyamuk, marah sama nyamuk, pasti meditasinya terganggu karena jengkel, marah. Nah, atau Anda jengkel, kenapa ini waktunya lama betul? Ini jangan-jangan jamnya rusak nih. Nah, itu juga jengkel. Jadi biapada ini dia bisa berbentuk apa saja, intinya adalah ketidaksenangan. Nah, marah yang kedua dikatakan kama canda. Kama canda. Kama itu artinya nafsu. Canda keinginan, nafsu keinginan. Nah, tadi berupa penolakan, ketidaksenangan. Kalau sekarang ini yang menyenangkan. Apapun yang membuat kita senang, itu akan menarik kita ke sana. Jadi ketika kita duduk meditasi, muncul pikiran-pikiran yang menyenangkan,
ingat yang menyenangkan, wah, itu sebetulnya bagian dari mara, kama canda, kama canda. Kamanya K-A-M-A. Jadi kama, jadi K-nya panjang. K-nya panjang apa ma-nya panjang? Jadi kama canda itu artinya nafsu keinginan. Jadi mencari, pikiran kita selalu mencari yang menyenangkan. Kalau tadi tidak menolak yang tidak menyenangkan, kalau sekarang mencari yang menyenangkan. Nah, itu yang mempengaruhi kita. Itu yang membuat kita sulit maju karena kita selalu mencari yang menyenangkan, menghindari yang tidak menyenangkan. Nah, prinsip yang mara yang ketiga dalam bentuk kilesa yaitu tinamida. Jadi kalau kasih anak jangan nama Tina atau dikasih Mida. Nah, itu kemalasan dan kelambanan. Jadi orang kita ini punya penyakit namanya malas, 5 huruf katanya, malas dan mudah bosan, lamban, enggan, ogah. Nah, itu. Aduh, ikut malas lah gitu. Jadi rasa pengen itu nggak bisa, jadi ada alasan aja, ada alasan. Jadi saya baca sebuah artikel, ada orang ini bertemu dengan temannya, saya ini nggak ada punya kerjaan nih, bisa nggak carikan saya kerjaan? Oh, ada nih, saya punya teman lagi cari sales. Wah, kalau sales saya nggak suka, saya nggak bisa jualan. Oh, kamu nggak suka jualan? Nggak. Kalau gitu, ini nih, ada nih satu lagi nih, bagian admin. Bagian admin, waduh, saya ini nggak pinter komputer lah. Waduh, sulit nih komputer. Oh, kalau gitu kamu nggak usah kerja sama orang dah, kerja sendiri aja. Nah itu, saya nggak punya modal. Nah ini, orang ini mau kerja apa enggak ini? Alasannya banyak sekali. Jadi, orang malas itu ya kita semua lah, jangan orang saja. Saya, Anda semua, kalau kita lagi malas, itu alasannya banyak. Ya, aduh masih panas, nanti aja lah. Aduh masih dingin, nanti aja. Aduh masih kenyang, aduh masih lapar. Nah, banyak alasannya. Itulah yang namanya tinamida. Yang keempat adalah udaca kukuca. Udaca kukuca ini kegelisahan, ketakutan, kegelisahan. Nah, mara yang berbentuk udaca kukuca ini dia bentuknya itu kegelisahan dan kecemasan. Jadi kegelisahan itu memikirkan yang akan datang, ya, masa akan datang dan masa lalu. Jadi karena memikirkan masa lalu, nah muncul kegelisahan. Nanti memikirkan akan datang, muncul kecemasan. Terus kita punya pikiran begitu. Coba perhatikan kalau lagi duduk meditasi. Pikiran kita itu mengembara ke masa depan dan masa yang lalu. Itu yang membuat kita gelisah dan cemas. Nah, jadi kalau ketika muncul itu kita kenali aja, oh ini marah ini. Marah lagi muncul. Itu kegelisahan. Kemudian yang terakhir adalah wicikica, keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan di sini adalah keraguan-raguan terhadap ajaran Sang Buddha. Jadi kita masih ragu-ragu, Buddha itu ada nggak ya? Kok saya nggak pernah lihat? Betul nggak ada? Nah, Buddha aja kita masih ragukan. Apalagi yang lain-lain. Jadi kita lawan dari wicikica adalah sada. Jadi kalau kita mengembangkan sada,
otomatis wicikica tidak ada. Kalau kita mengembangkan wiriya, semangat, otomatis yang namanya tinamida tidak ada. Kalau kita mengembangkan sati, ya, perhatian, maka yang namanya kegelisahan itu bisa lenyap. Ya, kegelisahan, makanya ada dokter psikolog, ya, dia kalau ada pasiennya yang stres, dia ajarin meditasi, mindfulness, kesadaran, sati sampajanya, maka dia bisa hilang stresnya. Nah, karena melihat saat ini itu, jadi sati itu bisa mengawasi udaca, kukuca, kegelisahan dan kecemasan. Nah, kemudian kalau yang namanya kebencian, biapada, itu harus dikalahkan dengan cinta kasih. Jadi meta itu bisa menggunakan cinta kasih untuk bisa mengalahkan biapada. Dan yang terakhir yaitu kama canda, hal-hal yang menyenangkan, itu kita harus merenungkan asubha, kejijian. Waduh, Bante, itu kan untuk para biku saja. Untuk saya ini rasanya kok nggak cocok. Oke, kalau Anda tidak cocok tentang asubha, Anda merenungkan tentang ketidakkekalan. Nah, atau tentang kematian. Jadi, Sang Buddha itu seorang guru yang bijaksana. Ketika memberikan suatu objek meditasi, itu tidak satu objek meditasi aja, sampai 40. Karena Sang Buddha itu melihat ini yang cocok mau meditasi apa, cocok meditasi apa. Jadi kita bisa menggunakan meditasi yang objek meditasi yang sudah diberikan oleh Sang Buddha, kita praktekkan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sedama, menyimpulkan dari pembicaraan saya hari ini, jadi momen yang tak menguntungkan ketika Anda tidak punya kesempatan bertemu Dhamma, tidak punya kesempatan mendengarkan Dhamma. Kalau sudah punya mendengarkan Dhamma pun, kalau Anda tidak punya keyakinan kepada tiratana, itu pun juga bukan momen yang menguntungkan. Dan momen yang sangat menguntungkan, punya kesempatan praktek Dhamma. Tidak hanya belajar Dhamma, tidak hanya punya keyakinan pada Dhamma, tapi juga mempraktekannya. Itu lebih penting, momen yang menguntungkan. Kalau tidak punya kesempatan begitu, sebetulnya kita kurang beruntung. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kita sudah beruntung, kita juga harus mewaspadai hambatan-hambatan untuk kita bisa maju, yaitu yang dikatakan mara. Mara ini sangat menghambat, terutama kilesa kita, rasa malas, ya, gelisah, jengkel. Nah, ini semua hal-hal ini yang menghambat kita juga untuk maju. Nah, oleh karena itu, kita perlu kalahkan mereka, taklukkan mereka dengan mengembangkan yang namanya sada, wirya, sati, ya, kewaspadaan, meta, cinta kasih, dan bisa merenungkan anicca. Inilah yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa memperoleh atau menggunakan kesempatan yang sudah diberikan ini sebaik-baiknya sebagai manusia, dan kita bisa menggunakan Dhamma itu untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi sesuai dengan Dhammapada
182 yang saya ucapkan tadi bahasa Pali yang pertama. Kicho manusa patilabo. Bisa punya kesempatan terlahir sebagai manusia itu sangat sulit. Kicang macana jiwitang. Sudah lahir sebagai manusia, kehidupan sebagai manusia pun juga sulit. Kicang sada manas sadama sawanang. Nah, sudah hidup sebagai manusia sulit, punya kesempatan mendengarkan Dhamma, bertemu dengan Dhamma, ya, mendengarkan ajaran Sang Buddha, itu sangat sulit. Jadi Anda beruntung ikut Zoom hari ini, bisa punya kesempatan dengar Dhamma, diskusi Dhamma. Dan yang terakhir, Kicho Budana Upado. Jadi, sungguh sulit lagi kalau terlahirnya seorang Buddha. Sama Sang Buddha artinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Anda terlahir sebagai manusia sudah beruntung, punya kesempatan mendengarkan Dhamma berarti Anda sudah beruntung, mempunyai keyakinan kepada Tiratana, Anda sangat beruntung. Tapi, dan sekarang ini terlahir seorang Buddha dan kita bisa punya kesempatan bertemu dengan ajarannya. Tapi satu lagi, Anda yang kurang beruntungnya apa? Anda tidak menjadi samana. Nah, jadi hal yang langka itu ya kalau seorang itu meninggalkan duniawian menjadi biku itu hal yang langka. Karena banyak orang yang rata-rata ya hidupnya jadi umat awam. Tapi kalau untuk meninggalkan duniawian menjadi biku, menjadi petapa ya itu sangat langka. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, ini yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa memotivasi kita untuk belajar Dhamma, praktek Dhamma sebaik-baiknya, supaya kita bisa menggunakan kesempatan yang sudah kita dapatkan ini sebagai manusia dan sudah bertemu dengan ajaran Sang Buddha, kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk bekal kehidupan kita selanjutnya.